banyak banget sih sebenarnya. Bahkan Yes. kan ngelihat kemarin kita udah ngeliat dari wildcard-nya dan sekarang kita ada di hari pertama untuk group stage. Oke. Tentunya banyak banget juga tim-tim yang masih belum kita lihat nih di match-nya. Tapi untuk match yang pertama, Falcon AP Brand yang akan berhadapan juga dengan CNU Gaming. Nah, kelihatan banget sebenarnya kayak ini Falcon AP Brand justru kayak bakal coba untuk bermain early game. Oke, tapi ini agak yang cukup berbeda. Kita tahu pergerakan dari Moskov ini memang cukup banyak dimakan oleh Xianyu Gaming. Tapi Xianyu Gaming ini di last match-nya mereka juga power dengan adanya Bruno. Cuma yang cukup memperhatinkan adalah Moskov kalau nggak di cover dengan baik dan rotasi dari Z ini nggak berjalan terhadap seorang Super Marco di top lane ini akan berbahaya. Yap. Dan aku juga sebenarnya penasaran untuk di match kali ini adalah kiprah dari KLVJ yang akan bermain XP. Semenjak juga dia udah sempat ganti-ganti tim banyak banget. Dan sekarang dia ganti role ke XP yang sebelumnya ada di jungle. Dan jangan lupakan juga bahwa KLVJ adalah juara MSC bersama dengan Execration. Ya tapi itu udah lama sekali, udah Ya. mulai berbeda semua permainannya. Dan bahkan aku ngelihat draft yang dimiliki dari Xianyu Gaming, aku tahu memang Z adalah salah satu player assassin. Cuma ketika dia berada di dalam MSC Qualifier, dia kurang maksimal dengan nolannya atau memang sengaja mereka tutup untuk di group stage kali ini. Jadi data yang aku punya, permainan dari Z ini memang punya assassin, tapi kayaknya untuk Nolan dia siapkan untuk group stage dan siap untuk ngedapetin poin dari Falcon sampai Brand. Dan gocekan juga nggak sih? Karena kan jungler dari CNU Gaming kan mereka punya dua kan. Ada Cema juga. Dan sekarang ternyata Zzz yang bermain nih. Zzz. Sebelumnya nggak ada ED-nya nih. Iya. Kemarin ada Zzz doang. Tapi ya oke, kita akan melihat bagaimana pertemuan di XP juga sedang mencoba untuk sharing dari untuk bisa mendapatkan power dari ultimate-nya. Karena setup karakter Turtle sekarang udah di start duluan oleh Kyle TZ. Alright, Kyle TZ standby berada di arah Turtle dan kemungkinan tidak akan bisa dikontes karena lihat gue di sana mencoba untuk melakukan sedikit pergerakan zoning out dan Owl approach dikeluarkan oleh seorang Ogun. Mereka coba untuk memasak team fight dan Gokyang dengan adanya pergerakan yang dilakukan oleh seorang Ogun, dia ternyata tindakan preventif untuk tidak ada kontes terhadap Turtle yang dimiliki dari Falcon AP Brain. Tapi satu buah implosion yang memang cukup terburu-buru dibuka juga ya. Dan ini Ogwen menurut aku bakal lumayan susah untuk bisa cari momen. Semenjak juga banyak banget cancellation yang bisa terjadi juga. Eternal's Guard nantinya bakal ganggu. Kayak tadi ada Earthshatter. Dan bahkan God yang dia nggak gentar. Dia akan tetap coba untuk melakukan adanya zoning out terhadap 3 pemain dari Falcons AP Brain. Yang sedang membantu juga untuk Kyle TZ jungling secara aman. Dan saat ini kalau bisa aku lihat Long dari region mereka sendiri, Long adalah salah satu yang paling bersinar. Oke. Ketimbang KLVG. Kenapa aku bilang KLVG? Ini adalah bukan jangka permainan mereka. Jangka permainan mereka itu ada di marksman-nya, ada di Long. Dan sedangkan kita lihat sekarang Super Marco, the bulletproof Super Marco, dia tidak terlalu unggul di laningnya, walaupun dalam data statistik di atas kertas, Roger adalah hero yang power di early. Yap, di laningnya juga kuat banget ya. Oke, tapi memang kayak permainan sabar juga. Explosion menuju ke arah sosok Soryon dengan flicker yang dikeluarkan tidak terlalu mempengaruhi dirinya dan ternyata tetap ada first blood di tangan Falcons, AP Brand, and Kyle TZ yang berhasil mendapatkannya. Dan ini dia power early yang memang harus bisa dipegang, tapi lihat Viraga Armor. Lihat di arah bottom lane dari KLVG kali ini mereka harus mundur ke belakang dan Kyle TZ dia benar-benar mencoba untuk melakukan dominasi dengan sangat penuh, bahkan Ogun di depan sana bakal coba untuk melakukan sedikit distraction. Meanwhile dari top lane Long akhirnya coba untuk didistract oleh sosok Super Marco, the bulletproof one. Meanwhile dari Xianyu Gaming, kali ini mereka mencoba untuk mempertahankan purple buff mereka miliki dengan retribution miliki dari Z. Tapi nampaknya Z juga harus memperhitungkan gimana caranya dispersion di arah atas. Dan surprise gaming, happy birthday Long. Satu poin kill akhirnya didapatkan oleh tim dari Falcons AP Brand atas God laner Xianyu Gaming. Itu dia power dari satu buah teleportation. Movement yang bahkan ya nggak perlu juga gitu. Dia udah bisa langsung datang ke arah atas untuk bisa nge-backup dan surprise attack. Long harus tumbang dan ini menjadi cukup bahaya. Mengingat juga untuk asuransi di arah late game dari Xianyu Gaming ada di gold laner mereka. Ini udah mulai ditekan nih. Karena dari Falcon SP Brand mereka juga secure objektifnya. Udah benar-benar berhasil untuk mendapatkan turtle yang kedua bahkan. Lah pertanyaan saya, kenapa Z di sana nggak coba untuk kontes? Kirain aku dia di situ untuk kontes. Kalau dia di situ untuk siap datengin dan dapetin point kill ketika ada view, itu nggak worth it sama sekali. Oke. Dan sebenarnya kayak lebih coba untuk ngejar levelnya juga ya, lebih main aman aja yang pasti-pasti untuk bisa secure ke arah jungle-nya juga. Walaupun ya Kyle TZ ini udah dapetin 2 kali turtle, tapi lumayan bisa dikejar nih sama ZT sendiri. Sedangkan Ogwen udah bermain cukup jauh.
melakukan ada kembali zoning terhadap Long, tapi Long nggak sendiri. Sekarang udah ada God yang juga yang bergerak ke arah top lane. Betul, Long nggak sendiri, tapi sedangkan Super Marco bertiga depan sana. Mencoba untuk mendapatkan satu buah implosion sosok dari seorang Augen Kakal. Nampaknya Secret Terror satu-satunya yang bisa menyelamatkan beberapa sekali dari tim. Falcon Savage Brain, meanwhile dapat kill dari Super Marco. Menghantam Shenyu Gaming, kita lihat tadi kondisinya bahkan yang dipegang oleh tim Shenyu Gaming dibalikan atas Secret Hammer. Augen benar-benar menjadi titik penentu atas kemenangan tim Fight dari top lane. Ya, dan ternyata jawaban atas momentum yang mungkin cukup sulit untuk bisa diciptakan oleh Ogwen semenjak juga banyak banget cancellation yang bisa dimiliki oleh CNU Gaming, ini dibuktikan bahwa dia nunggu dulu Earth Shatternya dibuka. Oh my god! Phil lagi-lagi menjadi pilihan utama untuk mendapatkan damage deal yang besar atas Magical dan Long. Gak ada jalan yang aman untuk dia, gak ada tempat yang aman untuk dia, laning yang aman pun tidak ada. Walaupun di arah bottom lane sekalipun, itu tetap akan menjadi lane yang berbahaya untuk Long. Karena dia menggunakan Purify, dia mengamankan posisi atas Tigreal, tapi ternyata yang membunuh dia, yang selalu memberikan pressure terhadap dia adalah View. Ya, View yang bergerak ke atas secara tiba-tiba, dan ini dia Falcons Epi Brand dengan 5 poin kill tanpa balas sama sekali, dan bahkan tak ada dari objektif yang bisa dipegang sama CNU Gaming. Outer bottom turret sekarang sudah dihancurkan, dan jangan lupakan Ogwen. Dia cukup sabar untuk mengeluarkan implosion dengan menunggu dulu nih Atlas Segala, tapi Diversion bakal kemana nih? Surprise attack ke arah top lane, dan para pasukan dari tim CNU Gaming nampaknya tidak berhasil melihat seperti itu, dan Zed udah mulai memberikan informasi. Damage yang tidak terlalu cukup dengan cold difference yang cukup banyak kali ini menuju ke arah 4.000, 5.000 gold difference, terlalu banyak. Perfect turtle di tangan dari Falcon Epi Brand. Gimana caranya tim Shadow Gaming bisa mendapatkan game ini? Meanwhile, late game insurance mereka nggak punya space untuk farming, dan early play mereka gagal total. Iya, dan kita tahu bagaimana power dari Assassin ya, terutama dari Nolan yang memang cukup untuk harus bisa dapetin early-nya, tapi Implosion lagi-lagi. Implosion berhasil mendapatkan 3 down di depan sana. Majesty nampaknya dengan sangat baik memegang para pasukan dari tim Shadow Gaming, tapi dengan adanya disengage, Shadow Gaming setidaknya netralisir tim yang dimiliki dari Falcon Epi Brand dan hanya kehilangan Long. Karena the best thing yang bisa mereka lakukan adalah satu aja korban dibandingkan harus 3. Yap. Dan ini susahnya juga kalau misalkan CNU Gaming mau coba bermain speed push dengan mengirimkan ke arah Moskov maupun dari Nolan-nya. Ini juga nggak aman karena kita tahu View dengan Loi-nya, apalagi dengan Enchanted Talisman juga yang sudah dimiliki, cooldown akan semakin cepat juga. Maka dari itu cukup berbahaya karena minim banget untuk bisa buka vision. Yang biasanya kalau kita ngelihat Loi biasanya dijawab dengan Novaria biar bisa lebih aware lagi. Tapi kali ini cukup sulit juga karena yang bertugas untuk buka vision entahlah dari KLVJ ataupun dari God Young-nya. Tapi makanya dari tadi dengan keadaan yang lagi under, God Young dan juga KLVJ yang ada di lini paling depan, ya udah dipegang aja. Dia lihat gak? Dia sengaja pakai Cyclone Eye untuk masuk, untuk ngagetin para pasukan dari Shenyu Gaming. Dan lihat Implosion out of nowhere, berhasil mendapatkan satu poin kill dari Ogwen. Shenyu Gaming mempertahankan base mereka di arah top lane. Sedangkan dari Shenyu Gaming mereka mencoba untuk balaskan kembali dengan 2 poin kill. Moskov akan coba masuk dari seorang Long. Apakah Long akan berani? Tapi Kalti standby on position, membuat para pasukan dari tim Falcon Epi Brand gagal untuk mendapatkan point kill, dan malah mereka yang harus kehilangan. Tapi Super Marco standby on position. Ada the boost, ada Chick menuju ke dalam Sorsin. Dia bisa terlalu besar, membuat Super Marco harus mundur ke belakang. View antisipasi tindakan preventif lagi kepada sosok seorang View. View secara tidak langsung, kalau misalnya buat kalian yang mengira banyak banget jangkar permainan dari Falcon Epi Brand di tangan dari Flatzy, itu memang betul. Tapi mastermind-nya itu di View. Tengahnya. Di View-nya. Porosnya ya? Porosnya itu ada di View. Memang yang bergerak di lapangan, aplikasinya dimainkan oleh Flatzy, tapi View-nya ini yang mengontrol itu semua. Dan ini kelihatan banget ya dari keputusannya dia juga untuk bisa melakukan adanya ganking terhadap ke arah top lane yang benar-benar di lock abis-abisan juga, sehingga Long udah harus tumbang untuk ketiga kalinya. Sedangkan KLVJ hanya bisa memantau dari kejauhan aja tanpa bisa melakukan hal lebih lagi. Tapi Z mencoba untuk kontes kah? Kayaknya cukup berbahaya. Kontes sekarang, kalau enggak mereka harus mundur. Dengan banyak time yang mereka miliki tidak akan cukup. Lihat Ogwen, zoning out yang terjadi. Mau di arah belakang, Last Insanity for defensive, itu kayaknya nggak bakal bisa menyelamatkan dia kalau Ogwen mau lebih. Untungnya Ogwen nggak mau lebih karena dia tahu dia masih punya flicker, dia masih punya impulsion, dan dia punya Lord sekarang. Akan dipaksa untuk dapetin team fight yang besar sebelum Lord ini menuju ke arah base turret. Dan Long-nya udah bergerak juga dapetin setidaknya bayaran di bawah ya dengan hancurnya juga outer turret. Tapi permasalahannya nih KLTZ-nya juga udah terlalu snowball, begitupun dari Super Marco. Damage yang disumbangkan udah terlalu besar dan heavy crowd control yang harus diwaspadai juga
oleh CNU Gaming atas inisiasi yang dilakukan oleh Ogwen. Yes, Ogwen kali ini dengan seluruh utility yang mereka miliki sangat kuat untuk bisa membalikkan kembali keadaan Meanwhile dari Faulting. Lot sudah mulai menuju ke arah Asturet. Bakal coba ditahan oleh seorang KVG. Long salah satu high ground dan bahkan tidak bisa memberikan damage di depan sana karena seorang View. Dan KVG dengan sangat instan dengan adanya Pirate Armor telah pecah. Membuat para pasukan dari tim Falcons Epic Brand tanpa ada effort. Membuat tim CNU Gaming bahkan harus mundur ke arah belakang tanpa ada effort. Lihat, tanpa ada effort apapun. Ogwen dengan implosionnya hanya implosion saja karena Ogwen bisa saja bermain dengan sangat hebat. Penalti shot! Proklamator di arah belakang. Dan sandwich game yang akan coba dilakukan oleh Sosa para pasukan Falcon Epic Brand. Meanwhile di belakang sana View kembali memberikan deal damage terbesar. Dan satu jawaban untuk CNU Gaming. Mereka belum ketemu jawaban atas gimana caranya backline dari Falcons Epic Brand View bisa didapatkan. Karena satu-satu deal damage yang besar ada di tangan View. Ya, dan mungkin jawabannya ada di Spirit of Destruction-nya Long ya. Tapi permasalahannya dari tadi adalah View nggak pernah sendirian. Sekalinya Spirit of Destruction connect, ini banyak banget teman-teman dari Falcons Epic Brand langsung cover up juga terhadap View. Dan tadi di atas, di saat ada Spirit of Destruction yang connect, itu langsung dibuka. Ada in-hand chain di sana. Dari in-hand sword juga yang udah siap dari Kyle TZ dengan cooldown yang sangat-sangat cepat pastinya dari Kyle TZ itu sendiri. Dan bahkan kali ini dengan adanya Lord yang pertama, satu base turret di arah atas sudah hancur. Dan bahkan dengan adanya pasif dari base turret juga yang udah mulai di-trigger, ini akan ngebuat harusnya dari Falcons Epic Brand di Lord yang kedua akan membuat mereka akan lebih mudah lagi untuk naik ke arah high ground dari CNU Gaming. Dengan itemization yang udah kelihatan juga, Kyle TZ, sumbangan damage-nya dia udah punya Feather of Heaven, dia udah punya Genius One juga. Dan bahkan sekarang Spirit of Destruction-nya hanya lewat saja. Ya itu kalau misalnya KLTC pun akan tertancap itu bahaya untuk Moskov. Kenapa? Karena Moskov akan coba 1 lawan 2. Ogwen standby on position. Dan kalau ngomongin kondisi saat ini, mereka akan coba memanfaatkan posisi View. Mereka akan coba cari di mana keberadaan para pasukan CNU Gaming sebelum menuju ke arah Lord yang pertama, atau mereka akan paksa CNU Gaming keluar dalam kontes di arah Lord untuk bisa mendapatkan wipeout. Karena CNU Gaming biasanya dia melakukan hal seperti itu terhadap KBG. Dia mancing di arah Lord, mereka pancing gimana caranya KBG keluar, tapi ternyata Lord didapatkan KBG dan CNU Gaming yang dapetin momennya. Dan itu bisa terjadi. Karena emang udah sering kayak gitu ya? Yes, tapi posisinya terbalik mungkin loh. Tapi kalau bicara tentang high ground defense juga dari CNU Gaming agak sedikit terbatas ya. Tapi Spirit of Destruction ya connect kali ini nggak bakal berani harusnya. 4 orang yang siap dan bahkan diversion. Darah pelanggan suppressor kembali dengan Sandwich Gaming dan bahkan 2 poin kill sangat penting didapatkan oleh tim CNU Gaming. Hilang begitu saja. Implosion dipaksakan untuk mendapatkan seorang Kojang. Praga World for Defensive membuat para pasukan dari tim CNU Gaming. Kali ini mereka Pura-Puranda kehilangan 2 player dan bahkan tim CNU Gaming kemungkinan besar ini akan dapat game yang sangat cepat untuk mereka dihantam di game yang pertama. Awareness dari CNU Gaming. Mereka cukup terkejut dengan hadirnya, tapi lihat KLVJ. Dengan KLVJ, dominasi start from Natsese. Berhasil memanfaatkan satu momen kill dan bahkan ini akan menjadi game pertama di tangan dari Falcon Epic Brand. For sure,